Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fatona dari Fisika 21, di mana saya berasal dari kelas Fisika Komputasi A, dan di sini saya akan membahas atau mengulas sedikit tentang metode integrasi numerik dengan menggunakan metode Riemann summation, dan saya terfokuskan pada yang midpoint. Oke, jadi ada beberapa hal yang akan saya bahas di sini. Jadi yang pertama ada overview, kemudian ada Riemann summation, ada example, sama practice-nya. Oke, jadi yang pertama, untuk overview, jadi tidak semua kasus kita itu menemukan yang ideal, di mana kita menggunakan regular body atau kasus idealnya. Bagaimana ketika kita menemukan sebuah kasus yang tidak ideal atau irregular body-nya? Di mana kotak-kotak ini seperti yang ada pada slide PPT itu tidak mencukupi atau ini ada yang lebih, ada yang kurang, dan seterusnya. Bagaimana cara kita mendapatkan suatu luasan di bawah kurva atau integrasi dari kurva irregular body? Maka ketika kita menemukan kasus yang seperti ini, maka kita bisa menggunakan yang namanya irregular curve dengan numeric integration. Jadi integrasi numerik itu merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mendapatkan suatu jawaban hampiran atau aproksimasi dari integral yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Jadi nanti kita di sini juga akan mencoba untuk membandingkan bagaimana numeric integration yang dibandingkan dengan solusi analitiknya. Oke, jadi salah satu integrasi numerik ini menggunakan metode Riemann summation. Nah, metode Riemann summation itu merupakan suatu metode integrasi yang menggunakan real function yang berada pada selang atau batas A hingga B, di mana ini merupakan bilangan real non-negatif yang termasuk juga nilai 0 dan ini continue sepanjang interval A hingga B. Nah, untuk Riemann summation sendiri itu sebenarnya ada 3 metode atau 3 jenis. Yang pertama ada left, ada right, kemudian ada mid. Oke, jadi untuk yang left, gimana cara kita membedakan? Jadi begini, untuk yang left, namanya juga left. Berarti kita menggunakan integrasi-integrasi dari persegi panjang, di mana sisi persegi panjang atau titik sudut persegi panjangnya yang digunakan adalah patokan yang kiri. Jadi seperti ini. Ini yang kotak pertama, ini ada yang kotak kedua, kemudian ada kotak ketiga, dan seterusnya. Nah, bagaimana untuk yang right? Maka kita menggunakan acuan dari titik sudut persegi panjang yang sebelah kanan. Jadi ini ada yang kotak pertama, ini ada yang kotak keduanya di sini, ada ketiganya di sini, dan seterusnya. Sedangkan untuk yang midpoint, maka kita menggunakan titik acuan dari titik tengah sisi dari persegi panjangnya tersebut. Jadi misalnya ini ada di titik sini, kemudian kotak keduanya ada di sini, kotak ketiganya ada di sini, dan seterusnya. Nah, di mana ketika kita menggunakan eh, integrasi yang left dengan right, ini aproksimasinya tidak sebagus yang di midpoint. Nah, jadi gimana kok bisa aproksimasinya itu tidak sebagus di yang di midpoint? Karena ketika fx-nya ini increase dari interval A hingga B, maka untuk integrasi yang left itu akan menjadi underestimate, sedangkan yang di right ini akan menjadi overestimate. Dan begitu pula sebaliknya, yang artinya adalah ketika fx-nya ini decrease sepanjang interval A hingga B, maka untuk integrasi yang left itu akan menjadi overestimate dan yang right akan menjadi underestimate. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah midpoint Riemann summation. Jadi ini yang sudah terfokuskan. Oke, jadi sebentar ada error ya. Oke. Nah, untuk yang midpoint Riemann summation itu bagaimana? Jadi untuk yang midpoint Riemann summation, seperti yang saya jelaskan tadi, berarti kita menggunakan titik atau kotak-kotak yang ada di tengah perseginya. Jadi misalnya ini titik pertamanya, kemudian ini ada titik keduanya, titik ketiga, dan seterusnya. Di mana titik-titik ini merupakan Y sama dengan Fx. Nah,
Seperti yang saya bilang menggunakan luasan di bawah kurva, kita menggunakan, konsep dari luasan, di mana luasan ini berarti misal fx-nya ini sebagai h atau tinggi, kemudian delta x-nya ini adalah sebagai lebarnya atau P kali L, begitu ya. Kemudian kalau ada banyak, berarti kita harus menggunakan notasi sigma. Jadi nanti pada akhirnya akan didapatkan persamaan yang seperti ini. Nah, kemudian gimana cara kita menggunakan delta X-nya untuk yang metode Riemann tengah? Jadi untuk yang metode Riemann tengah itu berarti nanti delta X-nya adalah delta X. Oke. Ini akan dibagi dua. Jadi untuk yang di titik A hingga titik X1, maka tengah-tengahnya adalah X1 min A per 2. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kita selanjutnya adalah tentang algoritmanya. Bagaimana cara kita mendapatkan suatu algoritma? Bagaimana cara kita mengide atau berpikirnya? Jadi yang pertama kita harus mendefinisikan fungsi fx-nya. Nah, ketika kita sudah mendefinisikan fungsi fx seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu di mana untuk fungsi fx adalah fungsi yang ada pada atau hasil yang ada pada titik-titik yang kita tuju. Kalau misalnya midpoint berarti ya titik titik tengahnya. Kemudian kita harus menentukan batas bawah dan batas atas dari rentang yang kita gunakan. Kemudian kita juga harus menentukan subinterval. Jadi subinterval itu yang dimaksudnya adalah R1, R2 hingga Rn-nya ini. Jumlahnya ada berapa. Kemudian kita harus mengkalkulasi dari hanya, di mana hanya ini merupakan step function seperti yang saya bilang tadi, yang kita menggunakan misalnya ada X1 min A, kemudian ada X2 min X1, dan seterusnya. Di mana ketika kita menggunakan subinterval yang banyak, maka delta X-nya ini adalah B min A per N atau jumlah subintervalnya. Setelah kita menggunakan atau mendapatkan delta X-nya, maka kita bisa mengkalkulasi atau menghitung total area atau total luasan di bawah kurvanya. Oke, kita next dulu. Nah, ini contohnya atau example gitu ya. Jadi di sini ada fungsi yaitu 16 minus X kuadrat di mana ini dibatasi dari 0 hingga 2 dengan subinterval sama dengan 4. Jadi cara yang pertama adalah kita kalkulasikan dulu eh, delta X-nya yaitu B min A per N di mana dari 0 batas atasnya 2 dikurangi batas bawahnya 0 dibagikan subintervalnya totalnya adalah 4 sama dengan setengah. Nah, kemudian karena kita menggunakan midpoint, berarti kan fungsinya itu yang diambil adalah titik tengahnya seperti ini. Jadi ibaratnya hanya itu atau tinggi dari si kotak-kotaknya itu merupakan hasil dari fungsinya. Maka dari A ini kan jumlah dari R1 ditambahkan R2 hingga R4. Nah, R1-nya sendiri itu adalah 0,5. Kenapa kok pakai 0,5? Ini adalah lebarnya atau delta X-nya. Kemudian, bagaimana dengan fungsinya? Maka fungsinya adalah F dari 0,25. Karena di sini 0,25, kemudian di sini 0,5. Nah, di sininya lagi adalah 0,75 dan seterusnya. Nah, maka untuk R2-nya 0,5 dikalikan hasil fungsi 0,75 dan seterusnya. Nah, ini bisa dilihat untuk perhitungannya adalah 29,375. Oke, dari sini saya akan mencoba untuk membuktikan 16 min X kuadrat dengan interval segitu. Oke, jadi kita bisa membuktikannya menggunakan ini ya, kita coba untuk bantuan AI, integral with step. Oke, kita coba memasukkan 16 minus X kuadrat.
dengan batas bawahnya ini adalah 0, kemudian batas atasnya adalah 2. Kita coba. Oke, ternyata di sini menunjukkan nilai 29,333, sedangkan yang kita hitung tadi adalah oke, 29,375. Dan ini terbukti untuk errornya berarti kecil. Dan kita bisa lanjutkan ke practice. Jadi ini ada remain kotak tengah. Oke. Oke, jadi ini ya. Untuk yang di practice, kita menggunakan coding seperti ini, di mana ini merupakan suatu fungsi yang kita masukkan, fungsi yang akan dihitung. Kemudian untuk F1 analitiknya ini merupakan integral dari fungsi fungsi f(x). Nah, kita masukkan ini ada batas bawah, ini ada batas bawah. Kemudian yang kedua B-nya ini adalah batas atas. Kemudian H ini adalah step value, mohon maaf, step value atau delta X atau selang. Kemudian ini X-nya adalah dari batas bawah, batas atas, kemudian ada batas bawah dengan rentang adalah H. Nah, kemudian untuk nilainya adalah seperti ini. Jadi ini adalah nilai fix yang untuk di metode Riemann. Kemudian ini kita integralkan untuk integral analitik. Kita kan menggunakan F1 analitik yang di integral atas, berarti dikurangi dengan F1 analitik di integral bawah, begitu ya. Nah, kemudian kita coba untuk memasukkan ini adalah kondisinya, yaitu dari 1. Kenapa kok kita menggunakan 1? Karena untuk di program MATLAB itu tidak bisa dimulai dari 0. Jadi dimulai dari 1 untuk program. Nah, kemudian ini adalah fungsi atau menggunakan metode Riemann tengah. Riemann kotak tengah dan integral hasilnya adalah in. Nah, kemudian ini ada error absolut, kemudian ini ada tabel untuk kita mendisplaykan hasilnya berapa, dan kita coba running. Ini sudah sesuai 16 minus X kuadrat, diintegralkan menjadi 16X minus X pangkat 3/3, dan seterusnya. Oke, kita coba. Nah, hasilnya adalah 29,33. Jadi sudah sesuai dengan apa yang kita bahas sebelumnya tadi. Oke. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.